sakit aja berarti ya kalau yang model kayak gini. Oh, kalau yang menghajikan tadi itu bisa nadar, bisa ya itu ibadah ibadah sesaat ya, ibadah yang sifatnya ya dapat misalnya saya pengen menghajikan atau mengumrohkan kedua orang tua, mungkin yang tersempat tertunda itu bisa bisa nadar, bisa bukan. Tapi itu bukan termasuk amal jariah yang sifatnya terus menerus. Sifat amal jariah itu sifatnya itu daiman, terus menerus. Jadi misalnya kayak wakaf Quran tadi kan, Al-Quran ini ini kan ini kekal. Kekal itu maksudnya sampai sampai rusak gitu ya. Ya. Bukan kekal Allah, tapi kekal dalam pengertian bertahan lama, kayak sumur gitu ya. Sumur itu kan selama sumur itu digunakan untuk kemaslahatan manusia itu dapat pahala. Tapi kan bisa saja sumur itu habis kering airnya atau merusak kan bisa saja. Tapi kan waktunya panjang, ya. Atau tadi misalnya selokan tadi, selokan itu kan bisa lama, bisa bertahun-tahun. Nah kalau ibadah haji kan ya cuman sesaat itu aja. Itu masuk kategori bab nadar atau menghajikan orang tua atau umroh, tapi bukan termasuk apa namanya amal jariah, bukan. Itu masuk, kalau dipaksa untuk masuk amal jariah itu bab tentang birrul walidain, anak yang soleh dan solehah tadi, yang mendoakan kedua orang tua ya. Baik, dan seterusnya ya, itu tentang yang jariah tadi ya, amal jariah. Bisa pesantren, bisa bisa membuat pesantren, bisa membuat pondok tahfidz Quran, bisa membuat banyak lah. Yang intinya itu waktunya panjang, agak kekal untuk hitungan manusia ya, bertahun-tahun maksudnya. Dan itu diniatkan untuk orang tua, gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya singkat aja, lakukan sesuatu yang baik, yang tadi misalnya mengumrohkan tadi, yang seperti disampaikan Ustadz Udin tadi itu amalan-amalan yang bukan amal jariah tetapi amal kebaikan yang itu kita niatkan pada orang tua ya, misalnya menghaji dan umrohkan orang tua, atau misalnya membantu orang. Nah gini misalnya ya, tapi jangan ini ya, jangan perhitungan masalah pahala ya, nanti berbahaya ya. Hitungan pahala itu Allah tentukan supaya manusia itu semangat. Pada tingkatan berikutnya itu adalah kecintaan pada Allah. Jadi begini, ulama yang namanya Abdullah bin Mubarak itu, beliau itu lahir pada tahun 183 Hijriah ya. Itu ulama besar ahli hadis, orang yang punya santri banyak. Itu tiap tahunnya itu menghajikan santrinya 50 santri ya. Jadi beliau itu sebagai pelayannya menghajikan menghajikan santrinya 50 santri setiap tahun. Dihajikan, dikasih bekal, dikasih oleh-oleh dan macam-macam ya. Itu coba bayangkan aja ya. Itu beliau melakukan seperti itu bentuk kecintaan pada Allah ya. Kalau seandainya dia hitung-hitungan pahala ya, dia buat aja amal jariah untuk orang tuanya kan gitu kan. Tapi beliau kan ulama hadis terkenal, jadi beliau melakukan seperti itu dasarnya banyak. Dasarnya membantu saudara sesama muslim, dasarnya adalah menahan hawa nafsu dari kecintaan. Kan manusia itu begini loh ya, nafsu itu ada berbentuk buruk, ada berbentuk baik. Nafsu yang berbentuk buruk itu misalnya kita itu hura-hura, dugem, itu nafsu yang berbentuk buruk. Misalnya makan foya-foya ya, perkara mubah bisa menjadi haram tuh ketika kita hura-hura ya, makan sate kambing tuh dengan dibuang-buang. Nah itu nggak boleh. Hukum asalnya boleh, tapi ketika dibuang-buang jadi tidak boleh. Undang orang yang jahat. Nah, tapi insya Allah kalau Ustadz Udin ini ngundangnya orang-orang yang baik insya Allah ya. Apalagi kebuli bebek ya, dan seterusnya. Nah kalau yang nafsu yang baik itu gini, nafsu yang baik ya, dia umroh setiap tahun, tapi pengen awalnya baik, saya pengen dapat pahala ya. Tapi dia tidak sadar bahwa di balik itu semua setan itu. Makanya tadi di penjelasan saya di awal tadi itu dohiran wa batinan. Seilmu syariat itu ada dohir dan batin ya. Jadi tidak dohir saja, tetapi batin yang mafsaduh wal yang merusak
Ya, mafsadatnya itu harus dipelajari. Ya. Perkara-perkara yang mafsadat, perkara yang merusak itu harus diketahui. Ya itu kalau dohir itu berbentuk najis, kalau batin itu berbentuk tidak ikhlas. Ya. Di akhir ini saya bacakan, jadi dalika yalzamu ta'almu dalika bi asbabiha wa awqatiha wa saraitiha wa arkaniha wa mufsidatihi. Ya. Jadi wajib bagi seorang untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat Islam itu mulai dari sebab-sebabnya, waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan perkara yang merusak. Jadi kalau merusak dalam batin itu apa? Jadi riya, ujub, takabur, sombong. Jadi misalnya kalau dia pengen umroh haji, ya kalau haji tiap tahun, umrohnya tiap setahun 3 kali atau 2 kali, ya itu dia pengen. Siapa sih yang nggak pengen? Nah, itu kadang-kadang nafsu ya. Tapi nafsu yang berbentuk baik. Ya. Hati-hati, ini ada ilmunya. Kok bisa salah tuh? Loh iya bisa salah loh. Namanya juga nafsu ya. Ada orang sholat ya di ini semua itu pakai ilmu ya. Ada contoh beginilah, contoh yang paling sering saya kasih contoh yang paling gampang, nge-WA ya. Di WA itu ayo kita sholat tahajud, di WA ditulis jam 2. Itu kan nafsu. Nafsu yang berbentuk baik dan itu dosa, nggak diterima. Loh kok tahu? Loh iyalah. Orang-orang itu nggak punya ilmu kayak gini-gini itu. Ayo kita sholat tahajud tapi nge-share-nya itu jam 2 dini hari, jam 3 dini hari di WA. Ngapain itu? Pamer-pamer itu nggak perlu. Itu loh. Itu contoh yang paling gampang. Contoh yang agak susah lagi adalah orang yang umroh tiap tahun ya. Dan ini sering saya sampaikan ke pengajian saya, ke jamaah saya. Banyak orang tuh egois dalam kebaikan dan itu salah. Ya. Dia umroh tiap tahun ya. Lebih baik dia menghajikan, mengumrohkan orang lain, tetangganya yang mungkin lebih alim, lebih punya ilmu, lebih baik kan gitu kan. Tapi orang kan egois kan. Ya, orang egois kan yang punya duit dia pengen, siapa yang nggak pengen di Masjidil Haram ya. Duduk aja udah pahala itu 100.000 bahkan lebih, bahkan 300.000 malah di Masjidil Haram ya. Kalau Masjid Nabawi 200 ya. Coba ya semua pengen, tapi kan kalau pahala itu tingkatannya masih bawah, yang atas lagi itu ikhlas ya, sudah nggak mikir pahala lagi. Dan melakukan semua itu karena Allah, karena cintanya pada Allah. Jadi Abdullah bin Mubarak, ulama yang terkenal tadi, menghajikan muridnya. Ini menghajikan loh ya, berarti kan nggak main-main berarti. Ya, itu 50 orang tiap tahun ya. Kalau dia egois, Abdullah bin Mubarak egois, ya udah dia sendiri aja, dia pengen ini, kan dia menghajikan ya. Jadi bab tentang nafsu nanti banyak itu. Jadi nafsu yang berbentuk buruk, nafsu juga yang berbentuk baik, tapi sama-sama salahnya. Malah nafsu yang berbentuk baik ini malah berbahaya ya. Jadi ada kisahnya banyak banget ya. Ada setan itu ya, coba ini setan itu menggoda manusia untuk berbuat baik lah, coba bayangkan. Tapi namanya setan ya, nama setan itu kan nipu. Jadi misalnya dia tahajud ya, yang ya tadi contoh yang paling gampang tadi ya, ayo tahajud ya, nyampaikannya loh, nyampaikan jam 2 jam 3 di WA. Itu apa? Itu pamer namanya, riya itu namanya ya. Nah yang kedua adalah ketika dia itu melakukan itu karena pengen dapat pahala banyak dan membiarkan orang lain itu tidak dapat kesempatan. Nah ini gitu. Terus gimana kalau misalnya kita pengen menasihati? Nah menasihati itu tempat, jangan dikasih kesempatan nafsu untuk ikut-ikutan. Nah gitu ya. Jadi makanya saya menasihati ketika kita sholat tahajud itu pada saat sekarang, ya itu boleh. Karena kan kita tidak sholat tahajud. Maksudnya sudah waktu duha, ya kan? Sekarang waktu duha. Terus gimana kalau kita menasihati supaya kita tidak kena riya? Oh itu ada ilmunya. Kalau kita itu menjadi guru ya, dan kita bisa menjaga hati, maka itu boleh mengajak orang lain untuk berbuat baik yang itu kita sudah melakukan dan menjaga keikhlasan. Kita bisa melakukan atau tidak, tapi keikhlasan itu bisa kita jaga, itu bisa kita lakukan ya. Jadi apakah semua yang kita nasihatkan kita harus jalankan? Tidak harus ya. Karena orang itu beda-beda ya. Jadi orang mengajak naik haji tidak harus dia sudah berhaji. Orang mengajak berjihad tidak harus dia sudah jihad. Tapi dia punya ilmunya dan dia punya hatinya, bisa menjaga hati ini. Ya.
Sampai di sini dipahami ya. Jadi itu ya cara berbuat baik ke orang tua dengan banyak cara yang jadi kalau saya pribadi itu ini tahadus binikmah, ini salah satu contoh ya. Saya berusaha memohon pada Allah supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar ikhlas karena Allah dan amalan saya diterima. Hatta sampai ketika saya menjelaskan ini ya, itu saya mohon pada Allah supaya dijaga keikhlasan. Jadi kalau saya silaturahmi ke Jawa itu saya niatkan banyak sekali niatnya. Pertama birrul walidain ya, itu pertama. Karena birrul walidain tadi sudah saya jelaskan ya, tentang ketaatan pada orang tua itu baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, itu niatan saya begitu. Yang kedua niat silaturahmi. Nah, coba bayangkan betapa banyak pahala ini ya. Jadi niat pulang ke Jawa, ke Surabaya, ke Kediri, ke Banjar, ke mana-mana, ke Malang misalnya, itu saya niatkan birrul walidain. Yang kedua adalah silaturahmi ya. Yang ketiga adalah berbagi rezeki ya, karena kita ngasih ya nggak banyak ya, mungkin 50 atau berapa lah ya, dan seterusnya kalau hitungannya banyak ya, tapi kita justru banyak itu saya niatkan pada Allah, ya Allah saya nggak punya duit tapi saya pengen ngasih ya. Jadi sudah saya sering sampaikan, 1 dirham 1 dinar mengalahkan 100 dinar. Ini saya sampaikan di penghujung pertemuan ini. Ada 3 orang ya, camkan baik-baik ya. Ada 3 orang ini datang ke Rasulullah. Orang pertama bilang, ya Rasulullah ya, saya menginfakkan 100 dinar ya, saya menginfakkan 100 dinar karena uang saya ya cuman itu 100 dinar. Yang kedua, ya Rasulullah, saya menginfakkan untuk jalan Allah 10 dinar karena uang saya cuma 10 dinar. Kemudian yang ketiga adalah, ya Rasulullah, saya menginfakkan 1 dinar karena uang saya cuma 101 dinar. Maka Rasulullah menjawab, kalian 3-tiganya sama pahalanya. Coba bayangkan, 100 dinar itu berapa ratus juta itu kalau dikuruskan. Nah 10 dinar itu lebih kecil lagi, 1 dinar itu lebih kecil lagi. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas itu berapa ratus ribu? Yang tahu emas, siapa yang jualan emas? 500 900 kan 800 sekian ya, 800 berapa? 800 ya? 800 sampai 900. Oke, 800 kita ambil misalnya 800 ya. 800 kali 4 berapa? 3.200.000. 3,2. Ya, 3.200.000, 3,2. Terus seperempat dari 800 berapa? 200 ya. 200. Jadi 3,4. Ya, 3,4 juta. Itu 1 dinar. Kalau kali 100 berapa? 400 juta. 400 juta. Coba bayangkan, 400 juta. Iya, 400 kira-kira ya, 400 juta. Orang menginfakkan 400 juta sama dengan berapa? 4 juta. Ya, 400 orang menginfakkan di jalan Allah 400 juta dengan 40 juta dengan 4 juta sama. Kenapa? Karena 400 juta itu uangnya ya cuman itu dari 100%. Kenapa yang 40 juta sama? Ya karena uangnya cuman itu. Kenapa yang 4 juta itu sama dengan 400 juta? Ya karena uangnya cuman itu ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Udin itu menginfakkan uangnya itu 1 juta, ya karena uangnya 1 juta. Kemudian Pak siapa tadi itu misalnya Mas siapa, atau misalnya Mas Wawan itu menginfakkan 100.000, sama karena uangnya 100.000. Jadi prosentasenya. Jadi 100 juta itu uangnya 100%, 1 juta juga 100%. Paham di sini ya? Paham. Baik. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi? Kalau ada, terakhir.
Baik ya, nggak ada ya. Baik, saya simpulkan mungkin 1 menit 2 menit ya. Terakhir bahwa yang pertama, kita itu harus mencari ilmu dengan sungguh-sungguh ya, di tengah zaman yang sudah banyak fitnah sekarang ini ya. Jangan mencari ilmu itu di Google saja, jangan, tapi ilmu itu harus dicari dengan sungguh-sungguh ya. Dengan cara menghafal, dengan cara menghadiri ya. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa ya. Memang setiap ilmu itu tidak langsung dapat gitu ya. Tapi untungnya kalian tuh enak banget ngaji sekarang tuh, enak banget serius, bisa bertanya, bisa apalah misalnya. Kalau saya dulu ngajinya itu waduh, harus datang, harus sungguh-sungguh, tempatnya jauh, setiap pagi mendengar, ngantuk ya. Kemudian nggak ada kesempatan bertanya, kan zaman dulu kan modelnya kan sorokan gitu ya, dibaca begini ya itu. Jadi nggak ada diskusi, nggak ada. Jadi manfaatkan yang enak ini untuk pinter gitu ya. Jadi yang pinter dulu itu muridnya itu belajar sungguh-sungguh ya. Karena dikasih gurunya ya begitu-begitu saja ya. Zaman kuno itu kan zaman yang ya memang begitu zamannya. Kalau sekarang kan modern, gurunya harus pintar, harus diskusi ya. Kalau sekarang yang pintar malah gurunya, muridnya itu malas ya. Muridnya malas ya, disuruh nulis dari kemarin, nulisnya baru ya. Jadi nanti tolong jangan ada lagi nulis itu bagian daripada taklim itu ditulis sebelumnya ya. Kan ada waktu 1 minggu ya, jadi jangan mendadak gitu ya. Jadi harus diperbaiki ya. Karena semua itu pahalanya akan banyak ya. Kemudian terakhir bahwa ketahuilah syariat ini begitu banyak, yang paling mendesak adalah perkara-perkara yang memang harus kita lakukan dulu. Dan ketika kita ada waktu, maka itu mukhayyar, jadi pilihan itu banyak. Dan jangan menunda-nunda berbuat baik ya. Jadi jangan menunda-nunda, karena orang yang tidak punya ilmu itu orang yang paling menderita, tapi dia nggak dirasa. Jadi orang yang tidak punya ilmu itu seperti orang sakit tapi nggak dirasa ya. Dia sudah parah tapi nggak dirasa, akhirnya mati nanti. Kayak orang yang nggak punya ilmu itu, orang kalau nggak punya ilmu itu kan salah aja, dia tetap aja salah ya. Tidak bisa membedakan mana baik mana buruk, tidak mengerti amalan itu mendatangkan pahala yang banyak banget, tapi dia tidak. Contoh begini saja lah ya, contoh yang paling gampang ya. Waktu subuh itu kan pahalanya banyak banget ya, dan itu orang abai banget gitu. Atau waktu isya ya, contoh yang paling gampang. Baik, mungkin itu yang bisa saya lakukan atau kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan saya kembalikan ke MC. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.